pantas jadi ratuku. Akulah yang pantas, Adora kakakmu sendiri. Maka kamu aku asingkan dan aku buang di bukit bersalju. Matilah kau di sana, jadi santapan beruang-beruang. Bantu aku. Teriak, minta tolong seperti orang kampung. Aku kan harus tegar. Pasti aku hanya mimpi. Aku yakin pasti aku hanya mimpi. Ya, hanya mimpi. Tapi mimpimu akan menjadi kenyataan. Ratu Adila, adikku sayang. Istanamu akan hancur. Istanamu akan hancur lebur, Putri Salju. Hanya Gemma yang bisa menyelamatkan istana kita dari kehancuran. Cari dia dan bawa dia kepadaku. Aku akan memberi dia peti rahasia di mana terdapat pedang emas sebagai kunci keberhasilan. Baik, Sri Ratu. Laksanakan perintahku. Mohon doa restunya. Hati-hati jubah putih. Ratu memanggil saya. Tangkap Gemma dan cari dia. Aku tidak ingin anak muda itu ke istana Fantasia dan memenuhi perintah Ratu Adila adikku. Baik, Ratu Adora. Jadilah kau pahlawanku, pembelaku, dan juru selamatku.
sudah memakai kalung bandul merah milik Ratu Adila. Ya, kurang ajar. Batu merah, bantu aku. Ya. Siapa laki-laki berjubah hitam itu? Kenapa dia menyerangku? Urusan apa dengan kalian? Jawab dulu. Nama kamu Gemah atau bukan? Gak usah diulang. Betul, saya Gemah. Berarti kamu yang kami cari. Ayo, bawa dia. Ayo, turun. Ayo, turun. Ayo, ikut. Jangan. Tunggu dulu. Ayo, lepaskan. Lepaskan. Diam. Ada apa ini? Diam, ayo, jangan. Lepaskan. Udah diam. Jangan banyak ngomong. Lepaskan. Jangan. Ayo, jangan. Ayo, lepas. Ayo. Ayo, cepat. Lepas. Ayo. Apa sih mau kalian? Hah? Jadi ini yang namanya Gemah itu? Iya, inilah Gemah yang Ratu Adila cari. Siapa kamu? Untuk apa mereka membawaku ke sini? Tapi aku harus cari tahu dulu. Apa engkau benar-benar Gemah yang Ratu inginkan? Baru ku kasih tahu kenapa engkau dibawa kemari. Ternyata benar. Engkau Gemah yang Ratu cari. Lepaskan dia. Tugas kalian sudah selesai. Terima kasih. Hei, ayo. Dari mana kamu tahu kalau aku yang dicari Ratu Adila? Kalung merah itu. Bagaimana mungkin? Bunda bilang ini bawaan lahir. Karena Ratu Adila memberikan kalung itu sejak kau berada dalam kandungan. Kalau benar, untuk apa aku diberi kalung ini? Dengar, karena engkau satu-satunya yang bisa menyelamatkan kerajaan Fantasia dari kehancuran. Ayo ikut aku. Tidak, aku agak sibuk hari ini. Hei, dengar, kau tidak bisa menghindar begitu saja. Karena kalung itu sudah mengikatmu dengan ratu dari kerajaan Fantasia. Ayo ikut aku. Tidak. Kalung ini mencekikku. Karena itu, engkau harus ikut denganku. Ya, tapi kalung ini mencekikku. Kalung itu akan mengendur dengan sendirinya jika engkau mengiyakan ajakanku. Bagaimana? Ya, aku menyerah. Bawa aku pada Sri Ratu. Bagus. Apa? Ayo kita pergi. Sri Ratu tidak ada di sini. Lalu Ratu di mana? Ratu sakit. Yaudah, kita ke sana. Iya. Ampun Sri Ratu. Selamat datang, Gemah. Aku sudah terlalu lama menunggu kamu. Kemarilah. Tidak ada sesuatu yang kamu takutkan. Putri Salju? Iya, aku Putri Salju. Tetapi itu dulu,
sebelum aku diangkat menjadi seorang ratu. Benarkah kalung yang saya pakai pemberian ratu? Kelahiran kamu sudah digariskan untuk menolong kerajaan kami dari kehancuran. Oleh karena itu, kalung itu ada padamu, Gemah. Saya tidak mengerti maksud ratu. Tolonglah kami, Gemah. Saya bukan pendekar. Saya tidak jago berkelahi. Dan saya pun tidak tahu strategi kemiliteran. Saya hanyalah tabib. Dan itu pun berkat bantuan bandul ini yang diberikan oleh ratu. Kamu hanya akan mengerti setelah apa yang aku perintahkan nanti kamu jalani. Kenapa harus saya? Bagaimana kalau saya menolak? Berarti kalau begitu, Ratu Adora yang jadi pemenangnya. Ratu Adora? Ratu kegelapan itu? Sudah menjadi hukum alam. Yang hitam selalu ingin menghancurkan yang putih. Tugas kamu sekarang adalah membantu aku untuk menghancurkan yang hitam. Kalau Ratu Adora hancur, maka kerajaan Fantasia akan tetap jaya. Tapi sebaliknya, kalau Ratu Adora yang menang, aku dan kerajaanku yang akan hancur. Lalu tugas apa yang ratu berikan kepada saya? Pergilah ke arah timur, ke arah matahari terbit. Ada apa di sana? Temukanlah gunung tertinggi di sana. Carilah pedang pusaka emas. Karena pedang pusaka itu yang akan menjadi kunci kehancuran kekuatan hitam. Aku akan memberikan peta ini kepadamu. Peta ini akan menjadi petunjuk dalam perjalananmu nanti. Ambillah peta ini, Gemah. Apa? Kamu gagal menangkap Gemah? Maafkan saya, Sri Ratu. Kamu bodoh! Sekali lagi saya minta maaf, Sri Ratu. Saya akan memaafkan kamu bila tugas yang kedua yang saya berikan kepada kamu tidak gagal lagi. Masih ada tugas lagi, Sri Ratu. Barusan Gemah baru saja keluar dari Istana Langit. Sekarang dia dalam perjalanan ke timur untuk mencari pedang emas. Kejar dia dan rebut peta itu. Aku tidak ingin pedang emas itu ada di tangannya. Mengerti kamu? Baik, Sri Ratu. Pakai cincin ini. Dengan kekuatan batu biru ini, kamu bisa menjadi apa saja untuk menghadapi Gemah. Cium cincin biru itu dan katakan apa saja yang kamu inginkan. Jadikan aku manusia api yang berkobar-kobar. Ya! Ya! Aku suka ini. Cukup, cukup. Sekarang kamu pergi dan ingat, jangan gagal lagi. Baik, Gusti Ratu. Ratu Adora pasti mengirim jubah hitam untuk menghancurkan kita. Benar, Sri Ratu. Tapi kamu jangan kalah cepat. Kamu harus melindungi Gemah. Iya, baik, Sri Ratu. Untuk menimbulkan rasa percaya diri kamu, aku akan memberikan gelang ini padamu. Baiklah. Sekarang ikutlah jubah putih dan bantu dia. Kalau kamu merasa terdesak dan tidak mampu mengatasi, maka berbisiklah pada gelang itu. Katakan apapun yang kamu inginkan, maka gelang itu akan membantu kamu. Baik, Sri Ratu. Apakah kamu tidak ingin mencobanya? Tidak, Sri Ratu. Kenapa? Karena aku belum merasa terdesak, Sri Ratu. Bagus. Sekarang pergilah dan jalankan tugasmu. Baik, Sri Ratu. Peta apa ini? Aku harus kemana? Kiri? Kanan? Mundur? Atau muter? Tapi apa itu? Siapa yang membuat patung secantik ini? Dan kenapa ditaruh di tempat seperti ini? Di persimpangan jalan?
pengembara. Tidak mungkin. Ini suara saya, pengembara. Suara perempuan yang menjadi patung karena sihir. Kalau begitu, katakan siapa kamu sebenarnya. Siapa yang menyihirmu? Dan apa yang kau harapkan dariku? Saya Kalista. Nama yang indah. Lepaskan saya dari sihir ini, pengembara. Kamu belum menjawab pertanyaanku. Cium pipi saya, maka saya akan terlepas dari sihir dan kembali seperti semula. Kalau itu syaratnya, kenapa kamu tidak menyuruh orang yang sebelum aku? Itu sudah berkali-kali saya lakukan. Tetapi siapapun yang singgah ke sini dan saya panggil, pasti lari terbirit-birit. Hanya kamu yang tidak lari dan mau berbicara dengan saya. Tolonglah saya. Baik, aku akan melakukan apa yang kau minta. Pengembara, Apa yang terjadi? pengembara tetap tidak percaya dengan apa yang pengembara lihat. Percaya nggak percaya, hari ini sangat aneh. Terima kasih pengembara. Terima kasih telah mengembalikan putriku dan keluarga ini dari sihir. Kenalkan kami pengembara, aku Ini rumah siapa? Ini rumah kita, sayang. Berarti rumah sakit jiwa. Rumah sakit jiwa. Diam kamu, cepat keluar. Ayo, taburkan dong bunganya. Ayo cepat. Ayo sayang. Kamu harus mau jadi calon suamiku, sayang. Tidak, aku tidak mau. Jangan terus menolak. Aku sudah bosan. Tidak. tidak, Neola. Dia tidak mau. Salah besar. Kalau kamu mau menikah dengan orang yang tidak menginginkan kamu, Guru Tortus, kamu anggap dia sapi bibit, ha? Kamu jangan berharap kamu bisa menikah dengan Neola, anak muda. kenapa Guru Tortus selalu mengganggu kita, Kak? Dia pasti menginginkan anak muda itu untuk anak gadisnya, Kak. Kalau ia mau apa? Mau lawan? Terimalah kematian kalian. Ini rumah siapa? Ini rumahku. Kenapa aku dibawa kemari? Aku masih ada tugas yang harus aku laksanakan. Jangan khawatir. Setelah kamu menolong aku, kamu bisa melanjutkan perjalanan. Lihat. Motorku.
Aku yang membawanya ke sini. Jadi kamu tidak usah susah-susah lagi mencarinya. Tapi kamu harus obati dulu anakku. Obati? Memangnya Bapak siapa? Panggil aku Guru Tortus. Rupanya Guru Tortus tahu siapa aku. Kalau aku tidak tahu kamu, buat apa aku susah payah mencari kamu? Kamu gemah. Dan karena kalungmulah anakku yang sakit akan sembuh. Tetaplah berbaring anakku, berbaringlah. Inikah yang bernama Gema itu, Ayah? Ya, benar. Dialah Gema, tapi berkalung batu merah. Gema, ini Marley, anakku satu-satunya. Dia sakit. Tolong sembuhkan. Apa yang kamu rasakan? Aku lemah, sulit tidur dan sering bermimpi buruk. Mudah-mudahan batu merah ini dapat mengobatimu. Bisa minta segelas air? Ah, bisa. Jadilah perantara dari Sang Pencipta, berfungsilah sebagai obat. Batu merah, sembuhkanlah Marley yang sedang terbaring sakit. Marley, seperti yang kamu tahu, yang akan menyembuhkan penyakitmu adalah batu merah, bukan aku. Jadi, minumlah. Minumlah. Marley, kenapa anakku? Kenapa? Awas, kalau sampai terjadi sesuatu dengan anakku. Kau sudah sembuh, nak? Iya, Ayah. Saatnya kau ucapan terima kasih pada Gemana. Iya, Ayah. Kemana dia, Ayah? Kok dia menghilang? Kemana dia? Nyata sopan santun anak itu. Ayah? Dia sudah pergi, nak. Kelihatannya dia tidak mau menerima ucapan terima kasih dari kita. Aku harus mengejarnya, Ayah. Aku nggak akan kembali tanpa dia, hidup atau mati. Kau mau kemana, nak? Marley! Marley! Mau kemana kamu? Iya, kaget kamu, sayang. Aku sudah biasa dikagetkan. Bagaimana dengan cinta kita? Hah? Cinta kita? Kita baru saja kenalan. Tapi aku sangat mencintaimu. Karena aku jatuh cinta padamu. Aku jadi sakit. Dan aku jadi sulit tidur. Dan aku sering bermimpi kamu. Dengar, Marley. Kamu yang harus dengar aku. Kamu harus nurut sama aku. Aku akan bawa kamu ke surga. Ya?
siapa yang cinta sama kamu? Kamu mau bawa aku kemana, Marley? Aku akan bawa kamu ke surga, sayangku. Ke surga? Aku belum mau mati. Ya nggak usah matilah. Aku kan masih butuh sama kamu. Di langit beribu bintang, Marley. Kita sudah terlalu jauh pergi. Ya kalau mau ke surga itu, kita harus melewati bintang-bintang. Kamu tenang sajalah, sayang. Gema, inilah surga kita. Tidak, Marley. Tidak. Ayo, Gema. Tidak. Ayo. Tidak. Hah? Kok kita ada di sini lagi? Tidak, Marley. Tidak. Ayolah, sayang. Tidak. Kau tidak perlu menolaknya. Marley. Tidak. Kok kamu main kasar sih? Mana ada cewek memperkosa cowok? Gema, Gema, kenapa kamu nggak mau sama aku? Tunggu. Cukup, Marley. Kamu jangan keterlaluan. Tapi ayah, Marley sangat mencintai Gema. Tidak, Marley. Perasaan itu tidak bisa dipaksa. Kamu harus mengerti itu, nak. Gema, Aku merasa tersanjung, tapi aku harus mendahulukan tugasku. Selamat tinggal. Marley, cukup, Marley. Gema bukan untukmu, nak. Gema. Oh, aduh, anakku. Kenapa sampai sekarang aku belum menemukan dia sama sekali? Kemana dia? Lewat jalan mana dia bergerak? Aku betul-betul kehilangan jejak Gema. Aneh. Kenapa aku tidak bisa mendeteksinya? Berhenti. Ada apa? Tolong teman saya. Di mana? Itu di sana. Ayo. Ayo, cepat bawa kambingnya. Ayo. Ayo, cepat. Ayo, cepat, mundur. Ayo cepat. Iya. Cepat. Hei, lihat. Kambing kita dimakan harimau. Iya. Kurang ajar. Bastian, jangan. Pergi. Hei. Itu. Bastian, pergi sana. Bastian. Kamu tunggu di sini. Aku akan menyelamatkan teman-temanmu. Bantu aku. Terima kasih, Batu Merah. Nah,
Benar kan? Kakak pasti Gema. Dari mana kamu tahu namaku? Hanya Gema yang mempunyai kalung batu merah dari Ratu Adila. Bagaimana kamu tahu tentang Ratu Adila? Dari mimpi. Oh, terima kasih ya. Oh, Makasih ya. Terima kasih ya. Riwayat tentang Ratu Adila. Ayo bawa kambingnya. Bawa. Iya, Ratu Adila memberikan kalung batu merah itu sejak kakak masih dalam perut. Mau tahu ceritanya, Kak? Boleh? Coba ceritakan. Ini diawali ketika permusuhan Ratu Adora dan Ratu Adila mulai memuncak. Aku sudah muak dengan urusan ini. Kamu tidak pantas jadi ratuku. Akulah yang pantas, Adora kakakmu sendiri. Maka kamu aku asingkan dan aku buang di Bukit Bersalju. Matilah kau di sana, jadi santapan beruang-beruang. Adila, pergilah. Ador memang benar-benar menginginkan kematianku. Aku mohon jangan mendekat. Aku mohon jangan mendekat. Hei, hentikan! Kau membuatnya takut. Dasar beruang nakal. Putri. Putri tidak apa-apa. Maafkan beruang itu ya. Dia bermaksud menolong. Iya, saya tidak tahu. Sebetulnya putri ini siapa? Aku Adila, kakakku Adora yang telah membuangku ke sini. Kenapa? Karena dia tidak suka kalau aku menjadi ratu menggantikan kedudukan ibunda ratu yang sudah tiada. Kebetulan. Kami sudah lama mengharapkan seorang ratu. Aku mohon, jadilah ratu kami. Tapi di sini tidak ada apa-apa. Apakah aku harus menjadi ratu beruang? Jangan tolak permohonan kami. Lihatlah. Istana Fantasia itu telah menunggumu, Ratu. Lihatlah. Istana Fantasia? Iya. Mari. Baik, aku akan membuktikan kalau aku pantas mendapatkan kepercayaan dari kalian. Kelihatannya inilah artinya kenapa Putri Adila dibuang ke tempat ini. Istana Fantasia telah menunggu Tuan Putri. Mari. Istana Fantasia? Iya. Mari. Sejak itulah Adila diangkat menjadi putri salju dan resmi menjadi ratu di Istana Fantasia. Lalu kenapa dia memberikan aku kalung batu merah ini? Adora menjadi sangat kaget ketika tahu Adila masih hidup. Lalu? Tentu saja Ratu Adora berusaha keras memerangi Ratu Adila karena dianggap merongrong wibawanya itu. Tapi usahanya sia-sia. Iya. Itulah sebabnya Ratu Hitam selalu mengganggu Ratu Adila dengan mengirimkan mimpi buruknya. Mimpi buruk? Iya, mimpi buruk tentang Istana Fantasia yang hancur menjadi debu. Dari pembicaraan-pembicaraan yang aku dengar, hanya bayi yang berusur 5 yang bisa menolong kita. Bayi itu yang akan mendapatkan pedang pusaka untuk menyelamatkan kerajaan kita dari kehancuran. Lalu siapa dan di mana kita bisa menemukan bayi itu? Kalung inilah yang akan mengetahui keberadaan bayi itu di mana. Kalung merah, tolong tunjukkan dan cari di mana bayi itu berada. Sri Ratu? Jangan khawatir. Kalung merah itu pasti akan melakukan tugasnya dengan baik. Ia pasti akan mencari di mana keberadaan bayi berusur 5 itu. Dan pada saatnya nanti, bayi itu akan muncul. Kita tunggu saja. Dan kakalah bayi itu. Coba lihat, ini unsur-unsurnya. Oh iya, benar. Iya, benar ini. Sudah. Iya, semua yang kalian bicarakan benar. Aku Gema. Aku yang memiliki kalung batu merah sakti ini.
Dan aku memiliki usar-usar 5. Bisa kau beritahu aku apa yang terjadi setelah perjalananku ini? Dan apakah aku bisa mendapatkan pedang pusaka itu? Kakak tidak akan pernah bisa menemukannya kalau kakak tetap sendirian. Kenapa? Karena hanya dengan Kalidalah kakak bisa menemukan pedang emas itu. Kalida? Iya, begitulah kata mimpi saya. Apa? Kamu belum menemukan Gemma? Saya sudah berusaha, Gusti Ratu. Usaha kamu belum cukup. Ya, saya akan berusaha lebih giat lagi, Gusti Ratu. Pasti ada kekuatan yang lain yang melindunginya. Gemma sendiri tidak akan mampu menghindari saya, Gusti Ratu. Mari kita lacak perjalanan Gemma. Baik, Gusti Ratu. Dan ingat, bawa pengawal kamu yang pemalas itu. Baik. Berhenti. Ada apa ini? Lihat, Sri Ratu. Gusti Ratu, lihat. Patung Kalista tidak ada. Aku tidak buta. Kemana kiranya patung itu ya, Gusti Ratu? Mana aku tahu. Pasti telah terjadi sesuatu dengan Kalista dan Kenneth. Ayo kita pergi datangi mereka. Ya, ayo. Woi, Ratu Adora, aku tidak buta, Dokol. Ayo. Tahan. Kamu gila, kita tidak mungkin melawannya. Mana majikan kalian? Minggir kalian! Kenneth! Kalista! Di mana kamu? Ratu Adora, Di mana Kenneth dan Kalista? mereka tidak ada, Ratu. Kalian bohong! Ya! Hei, perempuan jalan. Tidak perlu kamu menganiaya orang yang tidak bersalah. Aku tahu. Pasti bandul batu merah Gemma yang membuat kalian terlepas dari sihirku. Iya, benar. Dan sebentar lagi, kamu dan istanamu akan hancur oleh pedang sang penyelamat. Oh, jadi benar Gemma datang kembali. Hah? Iya, bukan hanya sekedar mimpi. Tapi seperti yang kamu lihat, Gemma telah membebaskan kami dari sihir jahatmu. Kurang ajar. Kujadikan kalian menjadi batu. Jangan! Iya! Keterlaluan kamu, Adora. Cabut sihir kamu, Adora. Ratu Adila akan menghancurkanmu. Tidak. Adila tidak akan menemukan kalian. Kalian lihat sekeliling kalian. Terimalah kenyataan pahit ini, Kenneth dan Kalista. Selamat tinggal. Bagaimana ini, Ayah? Akankah kita begini terus? Ratu Adila, Kalista, hanya dia yang bisa menolong kita. Kak, Ratu Adora kesini, Kak. Hah? Ratu kejam itu? Iya. Mau apa dia? Apa dia? Buat apa lagi kalau tidak untuk pertanggungjawaban kalian? Sang Ratu. Ratu. Mana Gemma? Gemma tidak ada di sini, Ratu.
Bukannya kalian membawanya kemari? Tapi Guru Tortus merebutnya dari kami. Hah, untuk apa? Ya, untuk apa lagi kalau bukan untuk Marley anaknya? Benarkah begitu? Benar, Sri Ratu. Jadi kalian tidak bohong? Kami tidak berani. Kami tidak berani. Kalau begitu, kalian berhati-hatilah. Jangan, Sri Ratu. Apa salah kami? Jadi kalian ingin tahu apa kesalahan kalian? Karena kalian tidak menyerahkan Gema kepadaku. Terimalah! Hiya! Itulah hukuman untuk yang berani main-main denganku. Ayo jalan! Ratu kejam itu pasti akan datang. Apa yang harus aku lakukan? Kalau sampai Ratu Jati itu datang. Ayah, Marley? Ayah. Ayah kenapa kelihatan begitu resah? Apa kamu belum mendengar kabar tentang Neola, Neora, dan Nersa? Kenapa ya? Ratu Adora menyihir mereka menjadi patung batu. Lalu apa hubungannya Ratu Adora dengan kita? Adora akan marah besar sama kita kalau dia tahu Gema pernah sampai ke sini. Tapi kenyataannya Gema tidak ada di sini kan ya? Adora pasti tidak mau tahu. Apapun alasannya dia akan menganggap kita sebagai pengkhianat. Lalu apa yang harus kita lakukan ya? Aku bisa sihir. Aku bisa hipnotis. Aku bisa membuat yang kecil menjadi besar. Bahkan aku bisa membuat yang jinak menjadi buas. Oh iya, aku juga punya burung hantu. Burung hantu itu yang nanti harus menolongku. Ayah! 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 Burung hantu! Burung hantu, jadilah kau burung raksasa. Jadilah monster yang mengerikan untukku. Bunuh Adora. Berubahlah. Burung hantu, mana sosok monstermu? Berubahlah, kembali ke asal. Dan ingat, cegah Adora jangan sampai ke sini. Ayah, apa akan berhasil burung hantu itu mengalahkan Ratu Adora? Mana aku tahu. Yang penting kita berusaha untuk tetap hidup. Hah? Kamu belum juga menemukan di mana Gema berada. Belum, Gusti Ratu. Kalau begitu kita tetap menuju tempat Tortus. Baik. Aneh. Ada apa, Sri Ratu? Perhatikan. Burung hantu. Ini tugasmu, Jubah Hitam. Hadapi dia. Sri Ratu. Tangkap burung itu sebelum menjadi besar. Baik. Kurang ajar.
Bagus, Jubah Hitam. Kejar dia. Temukan siapa pengirimnya. Kalau sampai kamu gagal lagi, lebih baik kamu mampus. Tidak! Kenapa, Ayah? Apa yang terjadi? Usahaku gagal. Burungku! Tartus! Ikut aku ke Sri Ratu. Jubah Hitam! Tidak! 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 Saat bersamamu hanyalah kenangan yang manis. Di saat bersama takkan ku lupa hanyalah kenangan. Tartus, Sri Ratu, dialah yang mengirimkan burung hantu itu. Kenapa, Tartus? Ini adalah pengkhianatan. Maafkan saya, Ratu. Maafkan saya. Kamu temukan gempa tapi tidak kamu laporkan kepadaku. Kenapa? Kenapa? Saya Di mana gempa sekarang? tidak tahu.
Kamu bohong! Tidak, Ratu. Berbicara dengan kamu sama saja aku berbicara dengan batu. Sekarang rasakan ini. Iya! Ada apa, Kak? Kenapa berhenti? Istirahat dulu, capek. Capek? Iya. Kakak nggak boleh capek sebelum kakak selesaikan tugas kakak. Sudah berhari-hari kita berjalan. Apa salahnya istirahat sejenak? Tidak, Kak. Kamu kan perempuan. Kenapa kamu ngatur aku? Yang punya kepentingan tuh aku. Aku yang mencari pedang itu, bukan kamu. Tapi hanya saya yang bisa membantu kakak menemukan pedang itu. Memangnya kamu bisa apa? Kak! Kak! Tunggu, Kak! Kak! Jangan memandang rendah perempuan. Itulah kata mimpi saya. Tolong, kalau ngomong jangan diulang-ulang. Cerita saja kita baru jalan. Tapi kamu sudah mimpi duluan. Itu bagaimana? Ya begitulah kenyataannya, Kak. Mimpi. Kamu kebanyakan tidur. Masa bodoh? Aku mau cuci muka dulu. Kak! Jangan cuci muka di situ. Jangan, Kak. Jangan. Apa-apa sama kamu nggak boleh. Bernapas boleh nggak? Nanti kakak kegoda ratu ikan. Ratu ikan lagi. Kamu yang enggak aja sih. Ya udah kalau emang nggak mau dikasih tahu. Air jernih. Airnya berkilau sekali. Aku butuh air itu. Aduh, benar-benar nggak bisa dikasih tahu Kak Gema ini. Kak Gema, Masih bodoh. Pasti. Itu air itu. Apa itu? Mungkinkah itu pedang yang aku cari? Galida, pedangnya sudah aku temukan. oh tidak, pedangnya tidak di situ. Oh tidak. Kak Gema, Kak Gema, Kak Gema, Kak Gema, Kak Gema, Kak Gema, Kak Gema. Hei, sudah. Biar aku yang mengurus semuanya. Oh, jubah putih. Ya, aku jubah putih. Dan disinilah peranku sebagai pengawal yang sebenarnya. Aku akan menyusulnya ke danau. Kamu tunggulah di sini, jangan kemana-mana. Iya jubah putih. Ayo cepat, ayo. Cepat, ayo cepat. Lepas. Sini. Ayo cepat jalan. Cepat sini. Lepaskan. Ini jelas gua manusia ikan. Hai penyusup, berani sekali kau datang kemari. Aku mencari Gema, utusan Ratu Adila. Gema sudah menjadi milik Ratu Gelasia, ratu kami. Lancang kamu. Memangnya dunia ini gak ada yang lain apa? Minggir kamu. Hai prajurit,
nama Ratu Adila, aku diperintahkan untuk menjemput Gemma. Gemma sudah minum air danauku. Ia kini menjadi milikku. Tidak, aku akan tetap menjemputnya. Hei, kenapa kamu diam saja? Apa kamu lupa akan batu merah itu? Air danauku telah membuatnya lupa diri. Lebih baik sekarang kau tinggalkan tempat ini dan lupakan dia. Tidak. Heh! Hup. Ya. 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 Sudah. Air danaunya sudah kukeluarkan semua dari tubuhmu. Sekarang ingatanmu akan pulih kembali. Ayo bangun. Maafkan aku, Khalida. Kalau saja aku mendengarkan perkataanmu, aku... Sudahlah, Kak. Semuanya sudah lewat. Sekarang saatnya kita melanjutkan perjalanan. Iya. Sekarang kau harus lanjutkan tugasmu dengan baik. Kita akan bertemu lagi setelah kau mendapatkan pedang emas itu. Iya, Ya? aku mengerti. Hati-hati. Kita sudah sampai. Iya, di daerah inilah yang kita cari. Kita berada di sini sekarang. Dan disinilah pedang emas itu berada. Iya. Ayo. Nah, pasti pedang emas itu berada di gua itu, Kak. Kamu yakin? Nggak salah lagi. Ayo kita masuk, Kak. Ayo. Aneh. Apanya yang aneh? Kenapa belum ada tanda-tanda pedang emas itu, Kak, di sini? Tanda-tanda? Apa maksudmu? Pedang emas itu kan pedang pusaka, Kak. Masa pedang pusaka tidak ada yang menjaganya? Jadi maksudmu ada penjaganya? Seorang prajurit misalnya? Tidak tahu. Tapi yang pasti tidak semudah ini. Lalu apa? Kak, Tenang, itu suara naga raksasa, Kak. jangan khawatir. Aku punya batu merah. Batu merah ini akan membantu. Lalu apa yang Kakak lakukan? Aku akan menghadapinya. Cepat, kamu sembunyi.
Iya, Kak. Hei, Nagaloyo! Cepat keluar! Hadapi aku! Kak, batu merah, Kak. Keluarin batu merahnya, Kak. Batu merah, bantu aku. Batu merah, terima kasih. Kak, Kamu gak apa-apa? nggak apa-apa. Bagus, ayo. Lihat, Kak. Berhenti! Atas nama Ratu Adora, berikan pedang emas itu padaku. Tidak, Apa perlu aku menggunakan kekerasan? apapun yang akan kau lakukan padaku, pedang ini tidak akan kuserahkan. Bagus. Itu artinya kau akan mati sia-sia. Kalian, bunuh dia.
lakukan? Kamu tidak perlu melakukan apa-apa, ya? Menyingkirlah. Kamu bukan lawan tandingan dia. Baik, Ratu. Akhirnya kakak datang juga. Setelah kematianmu, aku akan hancurkan fantasiamu, Adila. Apakah kakak mampu menghancurkan kerajaan Fantasia ini? Iya, pedang emasmu itu tidak akan pernah datang, Adila. Karena jubah hitam akan menghancurkannya sebelum pahlawan gemamu itu akan berhasil datang ke sini. Gema tetap akan datang ke sini dengan membawa pedang emas, karena itu sudah suratan takdir. Aku akan merubah suratan takdirmu itu. Sekarang, terimalah kematianmu, Adila. Hentikan! Tidak, ini tidak mungkin. Kalian jangan diam saja. Serang dia, serang! Tangkap mereka! Sri Ratu. Sudah selesai semuanya, Jubah Putih. Kematian Adora seiring dengan perubahan mereka yang jadi batu. Terima kasih banyak, Gema. Terima kasih juga, Khalida. Terima kasih juga, Sri Ratu. Karena berkat Sri Ratu, saya bisa dampingi Kak Gema. Jadi Iya, saya bersedia menemani Kak Gema untuk seterusnya.